Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Mari kita awali perayaan Ekaristi kita pada hari ini, Minggu Prapaskah yang kelima, dengan menyanyikan puji syukur 480. Mari kita merenungkan. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Saudara-saudari, selamat sore. Ya, ternyata semakin mendekat Pekan Suci, semakin semangat dan semakin banyak yang berlibur. Hari ini agak sepi karena rupanya kita banyak yang libur, dan tentu saja tidak berarti bahwa karena libur juga beribadah. Tetapi merayakan Ekaristi di tempat lain, ya. Jangan salah tafsir bahwa pastor menyindir bahwa tidak ikut gereja, tidak. Nah, dalam perayaan kita pada minggu yang kelima ini, kita melihat bahwa salib patung itu sudah mulai ditutup, pertanda bahwa hari ini kita membuka Minggu Sengsara. Dan melalui Minggu Sengsara kita tentunya diharapkan untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan lewat doa-doa kita, lewat usaha, amal, dan juga pertobatan. Mari kita mengawali perayaan kita pada sore hari ini dengan terlebih dahulu mengakui bahwa kita orang berdosa. Kita mohon pengampunan Allah agar kita layak dalam perayaan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon Persanta Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa berkenan mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami.
Dalam perayaan ini kita persembahkan diri kita dalam rangka mempersiapkan perayaan Pekan Suci. Kita juga berdoa mohon keselamatan bagi arwah Bapak Franz Theodorus yang telah 40 hari dipanggil Tuhan, dan juga Roni Leonardo yang telah 11 tahun dipanggil Tuhan, bersama dengan Bapak Antonius Basang yang kemarin genap 100 hari selesai dimakamkan. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, Putra-Mu telah mengalahkan kematian berkat wafatnya di kayu salib dan berkat kebangkitannya. Ia memulihkan kehidupan kami. Kami mohon semoga Roh-Mu tinggal di dalam diri kami dan membimbing kami menuju pada kehidupan yang baru. Dengan pengantaran Tuhan kami, Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Nubuat Yehezkiel. Beginilah firman Tuhan Allah. Hai umatku, aku akan membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu dari dalamnya. Dan aku akan mengantar kamu kembali ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Yakni pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu dari dalamnya. Aku akan mencurahkan Roh-Ku ke dalam dirimu sehingga kamu hidup kembali. Dan aku akan menempatkan kamu di tanah airmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan melaksanakannya. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Pada Tuhan ada
pengawal mengharapkan pagi. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, kalau roh Allah memang tinggal di dalam dirimu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, maka ia bukanlah milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam dirimu, maka tubuhmu memang mati karena dosa, tetapi rohmu hidup karena kebenaran. Dan jika roh Allah yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam dirimu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh rohnya yang diam dalam dirimu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersama-Mu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Lazarus jatuh sakit, kedua saudaranya Maria dan Marta mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, Dia yang Engkau kasih sakit." Mendengar kabar itu, Yesus berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, supaya melalui penyakit itu
Putra Allah dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan saudaranya serta Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat ia berada. Tetapi sesudah itu dia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Ketika Yesus tiba di Betania, didapatinya Lazarus telah 4 hari terbaring di dalam kubur. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi menemui dia. Tetapi Maria tinggal di rumah. Lalu kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Siapa saja yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias Putra Allah yang akan datang ke dalam dunia." Kemudian ketika melihat Maria menangis, Yesus sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Lalu menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah, ia sungguh mengasihi dia." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Yesus sekali lagi sangat terharu, lalu pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkatlah batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepada Yesus, "Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah aku katakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Mereka pun mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Dan aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkanlah ia pergi." Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan.
Saudara-saudari yang terkasih, selamat sore. Mudah-mudahan suara saya kedengaran, karena tadi pagi ditegur bahwa suara pastor terlalu kecil sehingga tidak kedengaran sampai di belakang. Di belakang kedengaran? Oh mantap, berarti saya harus menaikkan volume suara supaya lebih kedengaran. Nah saudara-saudari, kalau kita membaca bacaan pada hari ini, tema pokoknya adalah warta kebangkitan. Yesus menunjuk dirinya sebagai jalan kebenaran dan hidup. Nah, maka melalui bacaan yang pertama, bacaan kedua, dan terutama Injil, yang dibahas adalah masalah Allah membangkitkan orang mati. Nah saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, mujizat terakhir yang dibuat Yesus sebelum menderita adalah membangkitkan Lazarus. Ini mujizat yang terakhir. Ya, mudah-mudahan besok ada mujizat yang lain lagi, paling tidak di Andalas. Ya. Dan selalu dalam kehidupan kita percaya bahwa Allah itu selalu memberikan atau membuat mujizat, hanya kadang-kadang kita tidak menyadari. Nah, dalam bacaan Injil dikatakan Yesus itu menangis. Dia itu adalah Allah. Tetapi di sini penginjil mau menyampaikan kepada kita, Allah yang kita imani adalah Allah yang berbela rasa. Allah yang mau mengalami nasib manusia. Bukan Allah yang jauh, Allah yang tidak mau peduli dengan kehidupan kita, tetapi Allah yang sungguh-sungguh hadir di dalam setiap langkah kehidupan kita. Ini yang paling utama kita sadari. Walaupun dalam perjalanan kehidupan kita, sebagaimana tadi Marta mengatakan, Tuhan, seandainya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ini ungkapan yang mewakili kita semua. Kadang-kadang kita sudah berusaha, tetapi seolah-olah doa kita itu tidak didengarkan oleh Tuhan. Nah, maka pada minggu yang kelima ini Tuhan menegaskan kepada kita, menggarisbawahi bahwa Allah selalu hadir dalam setiap langkah kehidupan kita. Allah pun turut mengalami apa yang kita alami dalam pergumulan kehidupan ini. Buktinya Yesus menangis. Ya, Yesus menangis. Lalu yang kedua, Yesus mengatakan kepada orang-orang di sekitarnya ketika Yesus sudah mengatakan Lazarus keluarlah, dan Lazarus keluar. Lalu Yesus mengatakan, bukalah ikatan-ikatan yang ada pada dirinya dan biarkanlah dia pergi. Nah, kita sadar bahwa dalam kehidupan kita ada banyak ikatan-ikatan yang mengikat kita. Ikatan-ikatan itu tidak lain adalah dosa-dosa kita. Nah, mungkin juga pengalaman-pengalaman pahit, kemarahan-kemarahan dan sejenisnya yang membuat kita terikat, yang mungkin juga membuat orang lain terikat sehingga tidak bebas untuk bergerak. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, sering saya mengatakan ketika dalam sebuah
gereja ada kotak-kotak, di belakang ada banyak kotak-kotak yang tentu saja diharapkan diisi dengan duit, tetapi bukan itu yang dimaksudkan. Kotak-kotak itu adalah ada sekat-sekat antara satu dengan yang lain. Nah, ini adalah ikatan-ikatan yang Yesus mengatakan, lepaskanlah itu. Ya, dan mari kita berjalan bersama bergandengan tangan untuk membangun kehidupan sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan. Lalu yang ketiga, ya, digambarkan tadi bahwa Lazarus itu berada dalam makam yang ditutup, ada batu. Nah, saudara-saudari, moga-moga kita, tetapi saya yakin dan percaya, termasuk saya, ya, termasuk saya sadar bahwa dalam kehidupan ini kadang-kadang saya terus atau ada yang saya tutupi, yaitu hal-hal yang tidak baik. Dalam hal ini misalnya egoisme kita, kesombongan kita. Ya, kita tidak mau disentuh oleh orang lain. Maka itu kita menutup rapat. Nah, hari ini Yesus menegur kita, bukalah supaya Allah bisa masuk dan Allah membersihkan. Ada banyak kebusukan diriku dan mungkin Anda, yang Tuhan harapkan supaya kubur-kubur ini kita buka. Nah, sama dalam kehidupan kita bersama. Yang berkaitan dengan yang kedua tadi saya ingatkan, ya, dalam kehidupan bersama, ya, kadang-kadang kita menutup dengan batu besar sesuatu yang sebenarnya tidak perlu kita pelihara, karena itu adalah sesuatu yang membuat kita tidak leluasa bergerak. Maka mari saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, kita berani untuk mengatakan kepada Yesus, Tuhan, inilah aku. Dan membuka diri supaya Yesus masuk dan membiarkan kebusukan-kebusukan yang ada pada diri kita diubah menjadi keharuman, supaya kita beroleh kehidupan. Ya. Karena sebagaimana yang kita dengarkan dalam bacaan hari ini, ya, Tuhan tidak merindukan supaya manusia itu tertutup, tetapi manusia itu terbuka, terutama kepada Tuhan yang senantiasa mau melimpahkan rahmat dan berkat-Nya di dalam kehidupan kita ini. Maka mari kita berdoa, saudara-saudari yang terkasih, sebentar lagi kita memasuki pekan suci. Gunakanlah kesempatan minggu ini, hari-hari terakhir sebelum merayakan Trihari Suci. Bongkar yang perlu dibongkar dalam dirimu, yang melalui pertobatan. Jangan biarkan batu itu menutupi dirimu, tetapi biarkanlah Tuhan menyentuh hatimu dan membuat Anda sembuh dari dosa. Anda dikuduskan oleh Tuhan agar layak nantinya merayakan perayaan Paskah, perayaan kebangkitan, perayaan penyelamatan kita. Semoga demikian. Amin. Kita berdiri, kita baharu iman kita ucapkan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi,
dan akan Yesus Kristus putranya tunggal Tuhan kita, yang dikandung Roh Kudus dari perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah berdoa kepada Bapa kita di surga, Allah sumber kehidupan, agar kita boleh hidup dalam harapan dan kasih-Nya. Marilah kita mohon kepadanya, Allah sumber kehidupan, dengarkanlah doa kami. Allah sumber kehidupan, dengarkanlah doa kami. Bagi gereja umat Allah, ya Bapa, semoga kami sebagai umat Allah saling mendukung serta maju bersama, penuh harapan menuju masa depan yang lebih baik dalam Kristus. Marilah berdoa kepada Tuhan. Allah sumber kehidupan, dengarkanlah doa kami. Bagi orang-orang yang hidup tersisih dari masyarakat, ya Bapa, semoga kami melepaskan serta membebaskan orang-orang marginal dari belenggu ketidakadilan, kemiskinan, ketergantungan, dan kelaparan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Allah sumber kehidupan, dengarkanlah doa kami. Bagi nusa dan bangsa kita, ya Bapa, semoga bangsa kami bekerja dengan jujur, adil, dan rukun demi hari depan yang lebih stabil. Marilah berdoa kepada Tuhan. Allah sumber kehidupan, dengarkanlah doa kami. Bagi para lanjut usia, ya Bapa, semoga para lanjut usia menjalani hari tua mereka dengan tabah, dengan tidak menyesali masa lampau, melainkan mengharapkan hari depan penuh kebahagiaan yang telah dipersiapkan oleh Tuhan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Allah sumber kehidupan, dengarkanlah doa kami. Bagi kita semua yang hadir di sini, serta bagi seluruh umat Kristiani, ya Bapa, semoga kami menghargai kehidupan bukan hanya sebagai anugerah yang kami terima dari-Mu, tetapi juga sebagai tugas. Semoga segala daya dan kekuatan kami pakai untuk menjadikan hidup kami bermakna bagi diri kami serta bagi sesama. Marilah berdoa kepada Tuhan. Allah sumber kehidupan, dengarkanlah doa kami. Bagi kita sendiri, ya Bapa, semoga dalam segala keadaan kami tetap menjadi umat yang bergembira karena Kristus hidup di antara kami. Marilah berdoa kepada Tuhan. Allah sumber kehidupan, dengarkanlah doa kami. Ya Bapa yang Maha Baik, kami juga berdoa bagi hamba-hamba-Mu yang telah mendahului kami. Almarhum Bapak Frans Theodorus dan almarhum Roni Leonardo bersama almarhum Antonius Basang. Ya Tuhan, Engkau telah memanggil hamba-hamba-Mu ini menghadap hadirat-Mu. Mereka kami percayakan kepada kemurahan hati-Mu. Semoga hamba-hamba-Mu ini Engkau ampuni segala dosa mereka, dan Engkau perkenankan mereka boleh mengalami kebangkitan, mengalami kebahagiaan bersama dengan para kudus di surga. Dan seluruh keluarga yang ditinggalkan, Tuhan pelihara, agar mereka senantiasa setia dalam perjalanan kehidupan mereka di dunia ini. Marilah berdoa kepada Tuhan. Allah sumber kehidupan, dengarkanlah doa kami.
Sejenak dalam hati kita persembahkan doa-doa kita kepada Tuhan. Allah sumber kehidupan, kami mohon, bebaskanlah kami dari egoisme kami yang sempit, dan tolonglah untuk hidup dan berharap dengan kasih yang lebih kuat daripada maut, oleh karena Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah bangkit dan hidup bersatu dengan Dikau, serta bersama dengan kami, kini dan selama-lamanya. Amin. Bapa di surga, terimalah hasil usaha jemaat-Mu. Roti dan anggur wujudnya, cinta dan bakti maksudnya. Tanda syukurku kepadamu di dalam Yesus Putramu. Jiwa dan raga terimalah, karya dan hidupku sambutlah. Tanda iman dan cintaku kepada Yesus Putramu. Dimuliakanlah nama-Mu oleh seluruh umat-Mu. Bapa di surga, terimalah hasil usaha jemaat-Mu. Roti dan anggur wujudnya, cinta dan bakti maksudnya. Tanda syukurku kepadamu di dalam Yesus Putramu. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami, Putramu telah mengorbankan dirinya bagaikan roti yang terpecah dan anggur yang tercurah bagi kami. Kami mohon terimalah persembahan roti dan anggur yang kami unjukkan sebagai kenangan atas pengorbanan Putramu bagi kami. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab sebagai manusia sejati, Ia meratapi Lazarus sahabatnya, dan sebagai Allah yang kekal, Ia membangkitkan dia dari kubur. Tergerak oleh belas kasih kepada bangsa manusia, Ia mengantar kami kepada kehidupan baru lewat perayaan misteri kudus. Melalui Dia laskar para malaikat menyembah keagungan-Mu sambil menikmati sukacita abadi di hadapan-Mu.
Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan mada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Ya Tuhanku dan Allahku. Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Ya Tuhanku dan Allahku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo dan Uskup kami Fransiskus, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan saudara-saudari kami khususnya di paroki kami
yang saat ini mungkin sedang berlibur di luar kota atau di tempat lain. Semoga kami semua Engkau pelihara, Engkau berkati, terutama dalam mempersiapkan diri merayakan puncak perayaan iman kami di tahun ini lewat perayaan Pekan Suci. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanlah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkau Raja mulia berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Damai Kristus, damai Kristus, damai Kristus.
Saudara-saudariku, lihat inilah anak domba Allah yang telah menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh.
satukan kami dalam perjamuan-Mu dengan makan roti ini kami pun bersaudaralah. Pesta Kau selenggarakan, Kau sebarkan undangan yang serta dalam perjamuan akan hidup kekal. Bagai yang Engkau janjikan pada para rasul-Mu, dan kami percaya tulus hati di Kau tak ingkar janji. Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu dengan makan roti ini kami pun bersaudaralah. Kala Kau serahkan roti pada para murid-Mu, Engkau nyatakan penuh cinta, terimalah hidupku. Itulah tanda cinta-Mu bagi kami umat-Mu. Kini kami satu dengan Dikau, kan mengabdi saudara. Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu dengan makan roti ini kami pun bersaudaralah. Maka kini sabda bahagia akan kami wartakan bagi orang yang sengsara, bagi hati yang hampa, dan kepada yang putus asa, orang miskin dasar, agar nanti seluruh bangsa satu di dalam Roh-Mu. Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu dengan makan roti ini kami pun bersaudaralah. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami telah menyambut tubuh dan darah Putra-Mu, maka kami mohon semoga kami senantiasa diterima sebagai anggota tubuh Kristus, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Kita duduk, kita dengarkan pengumuman. Berita Paroki Hari Minggu Prapaskah kelima, tanggal 21 sampai 22 Maret 2026. Ibadah tobat dan sakramen tobat dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 24 Maret 2026, pukul 17.30 WITA atau setengah sore
setengah 6 sore di gereja. Pelayanan sakramen tobat juga dilaksanakan setiap hari kecuali hari Minggu dengan membuat janji atau menghubungi pastor terlebih dahulu. Jadwal perayaan hari Minggu Palma sebagai berikut. Hari Sabtu tanggal 28 Maret pukul 6 sore, hari Minggu tanggal 29 Maret pukul 7 pagi, pukul 9.30 pagi, dan pukul 5 sore. Panitia perayaan menyediakan daun palma bagi umat, dihimbau agar umat tetap membawa daun palma. Informasi keuangan. Kolekte Misa Minggu Prapaskah keempat tanggal 14 sampai 15 Maret 2026 totalnya senilai Rp19.708.500. Transferan masuk ke rekening gereja tanggal 13 sampai 15 Maret senilai Rp3.370.000. Kolekte pemeliharaan gereja totalnya senilai Rp10.509.000. Kolekte Misa Jumat Pekan Prapaskah keempat senilai Rp2.997.000. Kolekte pemeliharaan gereja senilai Rp2.989.000. Kolekte Misa Regium Oma Yeni senilai Rp825.000. Kolekte Misa Tirakatang Oma Yeni senilai Rp600.000. Kolekte Misa Regium tanggal 16 Maret senilai Rp672.000. Sumbangan pemeliharaan gereja dari Abdullah senilai Rp1 juta dan dari Nonem senilai Rp836.000. Pengumuman tambahan. Kursus persiapan perkawinan diliburkan untuk 3 hari pertemuan yaitu tanggal 21 Maret sampai 4 Maret dan akan dimulai kembali pada hari Sabtu tanggal 11 April 2026. PPA saat ini sedang melakukan penggalangan dana berupa menjual sate babi untuk kegiatan retret kami dan PPA mengharapkan dukungan dari seluruh umat untuk kelancaran kegiatan ini. Demikian berita paroki, terima kasih atas perhatian kita semua. Amin. Ya, sekedar penegasan mengenai Minggu Palma, dikatakan bahwa panitia menyediakan, tetapi sekaligus juga umat diharapkan yang punya daun palma dibawa saja. Tidak apa-apa nanti kan. Bisa ditaruh di mobil, di sepeda, di motor atau di mana kalau ada yang sisa. Daripada nanti kita kekurangan. Makanya dikatakan ya diharapkan juga umat membawa. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, untuk sakramen tobat disampaikan bahwa akan dilaksanakan tanggal 24 Maret hari Selasa mendatang. Dimulai jam 17.30 atau setengah 6 sore untuk pribadi. Sebelumnya ada ibadah tobat bersama, lalu sesudah itu dilanjutkan dengan sakramen tobat untuk pribadi. Dan hari-hari lain tetap dibuka, tetapi sebelumnya mohon menghubungi kami. Nah, kebetulan yang ada sampai hari Kamis kalau tidak salah, saya dengan Pastor Agus Kalepe, Pastor Nando ada keluar provinsi. Beliau ke Ambon tadi pagi dan baru akan kembali pada hari Kamis mendatang. Maka kalau ada yang rindu untuk sakramen tobat, silakan menghubungi Pastor Nathan dan Pastor Agus. Demikian tambahan atau penegasan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Mari kita berdiri dan kita menutup dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari dan seluruh rencana kegiatan kita, keluarga kita masing-masing senantiasa dilindungi,
dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, pergilah misa sudah selesai, syukur kepada Allah. Kasihanilah umat-Mu Tuhan, karena Maha Rahim Engkau, dan hapuskan dosa salah kami karena darah Putra-Mu. Kami bagai anak-anak hilang yang telah pergi dari-Mu. Padamu sekarang kami pulang dalam tobat yang penuh. Hati kami buatlah bersih, dan sanubari pun bersih.